Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah dan kita bersama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan kidung jemaat nomor 3, bait 1 dan 2, kami puji dengan riang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkati hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 14 ayat 1 disambung ayat 7 sampai 14. Lukas 14 ayat 1 disambung ayat 7 sampai 14 yang demikian firman-Nya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Dilanjut ayat 7. Karena Yesus melihat
bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan merupakan sifat tunduk terhadap sesuatu yang dianggap mengikat dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Jika konteks kita adalah relasi antara Tuhan dan umat, maka yang memberi mandat adalah Tuhan, pencipta langit bumi. Sedangkan yang harus tunduk dan melakukan itu adalah manusia sebagai makhluk yang diciptakan. Saudara-saudara yang terkasih, jadi ada sebuah perumpamaan, ada cerita yang demikian. Pada suatu hari ada seorang jemaat yang dengan perasaan penuh harap datang kepada sang pendeta. Dia melaporkan bahwa 10 tahun yang lalu dia membeli Alkitab dari sebuah toko. Namun sayangnya sampai sekarang masih tersimpan rapi, bahkan kelihatan masih seperti baru. Ternyata sang pendeta heran, terkejut, katanya, berarti selama ini Alkitab yang telah Bapak beli 10 tahun yang lalu tidak pernah dibuka. Jawab jemaat itu, betul Pak Pendeta. Pendeta tadi mengelus dada, tanda prihatin. Lalu pendeta itu menegur jemaat untuk mulai sekarang juga harus membuka Alkitab untuk dibaca dan dibawa kemana dia pergi dan membutuhkannya untuk dibaca setiap saat. Sang pendeta melanjutkan,
bahwa seharusnya Alkitab yang sudah dibeli 10 tahun lalu itu sekarang sudah kelihatan lusuh dan jelek. Jemaat tersebut merasa sang pendeta kurang respek terhadapnya, yang dia harapkan pujian, tapi yang diterimanya malah sebuah kritikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap taat hanya dimiliki oleh pribadi yang berani memposisikan diri sebagai seorang hamba. Hamba sebenarnya lebih diartikan sebagai budak. Sangat berbeda dengan pembantu. Zaman sekarang yang namanya pembantu itu lebih berani daripada tuannya. Buktinya kalau pas liburan hari raya tiba dan pembantu pamit akan pulang, maka sang tuan akan memohon-mohon sambil mengiba-iba supaya pembantunya tepat waktu untuk kembali datang ke rumah. Sebab nanti kalau tidak ada pembantu, pekerjaan menumpuk, sang tuan tidak bisa mengatasi urusan rumah tangga tanpa pembantunya. Jadi sang tuan rumah membutuhkan sekali sang pembantu. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada umat-Nya untuk memiliki hati seorang hamba yang jauh dari keangkuhan dan tinggi hati. Sebab dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Petikan Injil ini berawal dengan cerita kedatangan Yesus pada suatu hari Sabat untuk makan di rumah seorang Farisi yang terpandang. Di ayat 1. Semua mata diarahkan kepada Yesus dengan penuh kehormatan. Ayat 7-14 lalu mengajarkan kepada kita dua hal penting, yaitu kedudukan istimewa bukan segala-galanya bagi Tuhan. Pada saatnya nanti keselamatan itu ditentukan oleh ketaatan pada perintah dan firman-Nya. Tidak peduli dengan kedudukan, tidak peduli dengan pangkat duniawi. Yang terbesar bukan yang duduk manis dan dilayani, melainkan yang merendahkan diri untuk melayani dan mendahulukan hak orang lain. Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani tanpa pandang bulu. Keselamatan menolak kesombongan. Keselamatan juga menolak keangkuhan. Di dunia ini kita dapat belajar bahwa kesombongan akan berbuah kejatuhan yang memalukan. Saudara-saudara, berkaitan dengan dua hal tadi, Tuhan Yesus memberikan gambaran. Zaman dahulu dalam suatu perhelatan atau pesta, jika ada yang mengundang tamu, maka tempat duduk menentukan siapa yang diundang. Masalahnya adalah siapa yang menempatkan tamu untuk duduk di mana yang seharusnya adalah si tuan rumah. Jadi, kalau ada seorang tamu yang tiba-tiba menentukan sendiri di mana dia duduk, apalagi posisinya di depan, maka ya siap-siap saja untuk diundurkan oleh si tuan rumah, karena siapa tahu ada tamu lain yang posisinya lebih tinggi darinya. Tapi tentu ini tidak berlaku jika di gereja pada saat ini, karena maksudnya tentu lain dengan konteks atau latar belakang waktu itu. Saudara-saudara, zaman dahulu
dalam suatu perhelatan berbeda dengan zaman sekarang. Nah, saat ini gereja adalah kehidupan bersama religius. Sebagai yang demikian, maka menempatkan umat sebagai pihak yang sangat membutuhkan dan tidak bisa berbuat banyak tanpa Yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus yang juga adalah kepala gereja, sebagai pihak yang berkuasa, mengarahkan, mengatur, membimbing anggota tubuhnya, dalam hal ini umat. Persekutuan orang-orang percaya itu dituntut untuk taat mengerjakan pekerjaannya. Karena hanya dengan ketaatan itulah maka umat akan hidup dan selamat. Saudara-saudara, kehidupan kita sebagai manusia syarat dengan pergumulan, baik yang ringan maupun dengan yang berat. Tuhan kita adalah solusi yang utama. Maka mari berpalinglah hanya kepada Tuhan Yesus. Taati semua perintah Tuhan Yesus, perintahnya. Niscaya kesejahteraan akan berada di dekat kita. Kita upayakan kerendahan hati, jangan sombong, jangan angkuh, jangan mentang-mentang punya kedudukan. Mari kita rendah hati, jiwa yang senantiasa melayani, bukan dilayani. Karena dari situlah benih ketaatan akan bersemi. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Marilah saudara-saudara sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, jemaat dipersilahkan berdiri, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa segala pergumulan kehidupan kami. Berkatilah anak-anak kami yang saat ini mencari pekerjaan, bergumul mencari jodoh, yang saat ini sedang berpasangan dan berpacaran. Tuhan berkati segala perjuangan dan pergumulannya. Anak-anak kami yang sudah bekerja, yang sudah berkeluarga, baik di lingkup sekitar kami Kutoarjo, Purworejo, ataupun yang di tempat jauh, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Kami juga mendoakan bagi diri kami sebagai orang tua, sebagai kesatuan Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, sehingga Tuhan memberikan hikmat agar kami dimampukan meneruskan perjuangan hidup ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Tias Winarni, warga kelompok Jaitun, yang telah Engkau panggil beberapa waktu yang lalu. Sepeninggal Ibu terkasih, kiranya keluarga ini, baik sebagai anak, menantu, cucu, dapat dikuatkan dan dihibur, sehingga bersama Tuhan, keluarga ini benar-benar dinaungi berkah. Bangsa dan negara Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayan kasih dan keadilan, dan ajarlah kami selaku umat-Mu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Jemaat yang terkasih, mari kita hundur dari tempat ibadah ini dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.